Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester ganjil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi bagian pertama. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Dan 4.3 yaitu mengonstruksi informasi, pengetahuan, urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, kita awali dengan pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, baru kemudian identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, dan konstruksi informasi teks eksplanasi. Nah, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi deskripsi dan proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, oleh karena itu, teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi karena berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks eksplanasi. A. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta, bukan merupakan rekayasa. C. Bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. D. Menjelaskan suatu kondisi peristiwa atau fenomena. Dan E. Informasi yang disampaikan bersifat keilmuan dan bukan merupakan karangan atau fiksi. Berikutnya identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Dan fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Paragraf teks eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama ini terdapat pada kalimat utama. Nah, gagasan utama yang sudah dikembangkan dalam paragraf teks eksplanasi nanti akan membentuk paragraf deduktif, ya, kemudian paragraf induktif dan paragraf campuran. Jadi kalau letak gagasan utamanya di awal paragraf namanya paragraf deduktif, kalau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif, dan kalau gagasan utamanya terdapat di awal dan akhir paragraf itu disebut paragraf campuran. C. Konstruksi informasi dalam teks eksplanasi yang terdiri dari pertama bagian-bagian teks eksplanasi dan yang kedua adalah susun ulang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Nah, beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Ya. Berikutnya abstraksi. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu membuat abstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, A. Membaca teks dengan cermat dan teliti, ya. Kemudian yang kedua atau B. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks, ya.
Dan yang ketiga atau C, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Ya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang teks eksplanasi untuk bagian pertama. Sampai bertemu kembali dengan video pembelajaran bagian kedua untuk teks eksplanasi ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.